Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang konsep turunan dan aturan rantai. Selamat mengikuti. Kini diperagakan tafsiran geometri turunan sebagai gradien garis singgung. Bisa juga ditafsirkan secara mekanik sebagai kecepatan sesaat. Ada lingkaran dan garis singgung lingkaran di titik A. Bisa kita pikirkan lingkaran ini sebagai roda kendaraan, kemudian garis ini sebagai lintasan atau jalanan. Selanjutnya bisa juga berupa kurva sembarang dan sebuah garis singgung di titik A yang ada pada kurva tersebut. Berikut kita simak. Ada dua titik berbeda A dan B terletak pada kurva fungsi f. A adalah titik invarian, tetap tidak bergerak, sedangkan B kita buat bisa bergerak sepanjang kurva dibuat mendekati A. Garis yang melalui titik A dan B demikian dikatakan sebagai tali busur, tepatnya adalah tali busur AB. Bila mana B itu dibuat bergerak sedekat mungkin ke A, ya, sedekat-dekatnya, namun B tidak sama dengan A, hanya nyaris berimpit saja, maka tali busur AB dinamakan garis singgung kurva fungsi f di titik A. Perhatikan selanjutnya, titik A dan B pada kurva fungsi f, garis tali busur AB, koordinat titik A, x, fx, B, x plus h, fx plus h. Karena dia adalah garis, tentu memiliki kemiringan atau gradien yang nilainya adalah perbandingan antara perubahan tegak dan datar. Adapun perubahan tegak adalah fx plus h dikurang fx, dan perubahan datarnya adalah x plus h kurang x atau sama dengan h. Nah, ini adalah gradien tali busur AB atau garis yang melalui titik A dan B. Bila mana hanya mendekati 0, maka M adalah gradien garis singgung kurva di titik A. Selanjutnya, kita coba definisikan turunan pertama fungsi f. Turunan suatu fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya di sembarang titik x adalah fx plus h dikurang fx dibagi h untuk h mendekati 0, yakni tidak lain tidak bukan adalah gradien garis singgung kurva fungsi f di titik A, yakni bila mana h-nya itu adalah mendekati 0. Berikutnya kita coba simpulkan tentang konsep turunan, yang mana tafsiran geometrisnya adalah sebagai gradien, slope, atau kemiringan garis singgung. Perhatikan disajikan berikut ini ada garis tali busur garis singgung. Kita lihat kronologisnya. Pertama, pada garis yang melalui titik A dan B, maka nilai gradiennya adalah akan kita cari sebagai berikut. Titik A x1, y1, titik B x2, y2 koordinatnya, maka nanti nilai gradiennya adalah perubahan tegak delta y dibagi perubahan datar delta x. Delta y berarti adalah y2 kurang y1, kemudian perubahan datar delta x adalah x2 dikurang x1. Nah, ini adalah gradien garis melalui titik A dan B. Selanjutnya, bila garis tersebut melalui dua titik berbeda pada suatu kurva fungsi, misalkan fungsi f. Nah, di sini ada titik A dan titik B pada kurva fungsi f, dibuat sebuah garis, maka garis yang demikian ini disebut tali busur. Kita perhatikan titik A, koordinatnya, absisnya x, koordinatnya adalah fx, sehingga koordinatnya x, fx. Kemudian titik B, absisnya adalah x plus h, jadi dari x ini kita tambah h, mendatar, maka ordinatnya adalah fx plus h, sehingga koordinatnya
adalah X plus H, Fx plus H. Nah, kemudian kita perhatikan delta Y-nya adalah Fx plus H dikurang Fx. Kemudian delta X-nya, perubahan datarnya tentu saja adalah H, dari X plus H dikurang X. Dengan demikian gradiennya adalah delta Y dibagi delta X, perubahan tegak Fx plus H dikurang Fx dibagi dengan perubahan datar delta X yakni H. Nah, ini adalah gradien garis atau tali busur AB. Nah, apa yang terjadi jika A-nya ini adalah invarian tetap, kemudian B ini bergerak sepanjang kurva mendekati A sedekat-dekatnya, namun tidak sampai A itu sama dengan B. Artinya H-nya di sini adalah mendekati 0. Nah, jika yang seperti itu terjadi, kita perhatikan ini titik A, absisnya X, ordinatnya adalah Fx. Maka garis yang tercipta manakala posisi B itu sedekat mungkin dengan A tapi tidak sama dengan A, itu disebut dengan gradien garis singgung kurva fungsi F di titik A. Nah, ini didefinisikan sebagai berikut. Untuk nilai gradiennya adalah limit daripada Fx plus H dikurang Fx, hasilnya dibagi H dengan H itu mendekati 0. Konsep seperti ini dinamakan sebagai F aksen X atau turunan pertama fungsi Fx terhadap X. Nah, inilah definisi turunan. Kita tegaskan lagi, definisi turunan fungsi F terhadap X, maksudnya turunan pertama, di mana H adalah perubahan dari X atau delta X, dalam hal ini sama dengan H, adalah fungsi lain F aksen, dibaca F aksen, yang nilainya di sembarang titik X adalah ditulis seperti demikian. F aksen X sama dengan limit dari Fx plus H dikurang Fx dibagi H untuk H mendekati 0. Sepanjang limitnya ada. Biasanya garis singgung grafik Fx tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Istilah turunan pertama digunakan karena F aksen X dapat dicari turunan berikutnya yang disebut turunan kedua, yakni F double aksen X sama dengan limit F aksen X plus H dikurang F aksen X dibagi H untuk H mendekati 0 sepanjang limitnya ada. Kita lihat contoh berikut. Nomor 1. Jika Fx sama dengan 5x tambah 3, maka dicari F aksen X-nya seperti demikian. Nah, menurut konsep turunan atau definisi turunan F aksen X seperti ini, maka nanti untuk X plus H, Fx plus H adalah 5 dikali hasil dari X tambah H ditambah 3. Kemudian dikurang Fx, dalam hal ini adalah 5x tambah 3, 5x tambah 3 tetap. Nah, dibagi H. Jadi perhatikan di sini. Ini domainnya adalah X plus H. Kalau domainnya X berarti 5X tambah H. Kalau domainnya X plus H berarti 5X plus H ditambah 3. 5 dikali hasil dari X tambah H ditambah 3. Kemudian ini kita selesaikan 5X. Hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ditambah 5H ditambah 3 kurang 5X. Negatif kali positif negatif. Negatif 3. Nah, sehingga kita lihat mana yang saling meniadakan. 3 dengan min 3 hilang. 5x dengan negatif 5x juga hasilnya 0. Maka yang tersisa adalah 5h per h. 5h bagi h berarti 5. Nah, limit 5 untuk h mendekati 0 ya tetap 5. Artinya turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x tambah 3 adalah sama dengan 5. Nomor 2. Jika fx sama dengan 4x kuadrat, jadi derajatnya kita tingkatkan berderajat 2 sekarang, maka cari f aksen x atau turunan pertama fx terhadap x. Kita ingat kembali bahwa definisinya seperti ini, maka nanti jawabnya f aksen x
Di sini fx plus h berarti 4, domainnya adalah x plus h kuadrat, ini x plus h kuadrat dikurang fx, berarti dikurang 4x kuadrat. Nah, kemudian dibagi h. Selanjutnya kita perhatikan, kita selesaikan yang di bawah tanda pangkat 2 ini. X plus h kuadrat berarti x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Yang lainnya tetap. Kemudian kita selesaikan lagi, 4x kuadrat, 4 kali 2, 8, xh, 4 dikali h kuadrat, 4h kuadrat, dikurang 4x kuadrat, dibagi h. Kita lihat yang saling meniadakan, berarti 4x kuadrat bertemu dengan negatif 4x kuadrat, saling meniadakan. Kemudian ini 8xh dibagi h, 8x, 4h kuadrat dibagi h, berarti 4h. Nah, manakala h mendekati 0, maka untuk suku keduanya ini setara dengan 0. Yang tersisa adalah 8x. Jadi 8x tambah 0 sama dengan 8x. Artinya turunan pertama fungsi fx sama dengan 4x kuadrat terhadap x, atau f aksen x-nya adalah 8x. Baik, soal berikutnya. Nomor 3, jika fx sama dengan 2x pangkat 4, maka dicari f aksen x-nya. Perhatikan pangkatnya adalah 4. Sama seperti tadi, definisi turunan seperti ini. Maka jawabannya adalah limit dari domainnya adalah x plus h, berarti di sini 2 dikali x plus h dipangkatkan 4 dikurang fx, berarti dikurang 2x pangkat 4 dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, kita akan selesaikan yang berpangkat 4 ini, x plus h pangkat 4. Kita ingat pada waktu materi binomium Newton, berarti ini adalah suku pertama x pangkat 4, kemudian tambah 1 kali 4, 4. Sebelumnya suku pertama 4 bagi 1, 4. Berarti 4, ini x pangkat 4 turun pangkat jadi 1. Turun pangkatnya 1 menjadi x pangkat 3. Kemudian ini h pangkat 0 menjadi h pangkat 1, atau cukup ditulis h saja. Terus suku yang ketiga, koefisien suku sebelumnya 4 dikali 3, 12. Dan ini adalah suku kedua, 12 dibagi 2, 6. Kemudian pangkatnya turun 1 untuk x pangkat 3 menjadi x pangkat 2. Kemudian h, tadinya pangkat 1 naik pangkatnya 1 menjadi h pangkat 2. Ini suku ketiga. Kemudian suku keempat, kita perhatikan suku sebelumnya, koefisiennya adalah 6 dikali pangkat x, yakni 2, 12. 6 kali 2, 12. Ini adalah suku ketiga, 12 bagi 3 adalah 4. Berarti koefisien berikutnya 4. Mula-mula x pangkat 2 kurang 1, pangkatnya menjadi x pangkat 1 atau x saja. H pangkat 2 tambah 1, pangkatnya menjadi h pangkat 3. Ini adalah suku yang ketiga. Kita teruskan suku yang berikutnya. Berarti 4 kali 1, 4. Ini adalah suku keempat, 4 bagi 4, 1, berarti 1, atau tidak usah ditulis. X-nya, x pangkat 1 menjadi x pangkat 0, atau tidak usah ditulis karena sama dengan 1. Kemudian H, tadinya pangkat 3 tambah 1, pangkatnya menjadi H pangkat 4. Selesai sudah. Nah, kita perhatikan. Nanti yang ini kita kalikan 2, ini dikurang 2x pangkat 4. Kita perhatikan. Untuk distributif perkalian. 2x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3h tambah 2 kali 6, 12x kuadrat h kuadrat tambah 2 kali 4, 8x h pangkat 3 tambah 2 kali h pangkat 4, 2h pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4. Kita lihat mana yang saling meniadakan. Suku pertama 2x pangkat 4 ini negatif, 2x pangkat 4 berarti lenyap. Kemudian ini masing-masing mengandung faktor h, kita bagi dengan h, maka untuk suku yang ini menjadi 8x pangkat 3. Ini h pangkat 2 menjadi h pangkat 3 menjadi h pangkat 2, h pangkat 4 menjadi h pangkat 3. Nah, hasil seperti ini. Manakala h mendekati 0, hanya suku pertama yang tersisa, yang lainnya akan setara dengan 0. Karena ini limit 12x kuadrat, 8x, 2h, dan seterusnya karena mengandung h. Kalau hanya mendekati 0, maka nanti hasilnya adalah masing-masing 0. Sehingga yang tersisa adalah 8x pangkat 3. Jadi, turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 terhadap x adalah 8x pangkat 3. Secara umum, jika diberikan fx sama dengan ax pangkat n dan ditanyakan
turunan pertama fungsi fx terhadap x atau x aksen x, maka tetap kita ingat definisi turunan seperti ini. Maka nanti untuk fx plus h, domainnya x plus h adalah a x plus h berpangkatkan n. Nah, kemudian dikurang fx tetap dikurang ax pangkat n dibagi h untuk h mendekati 0. Berikutnya untuk kita cermati adalah x plus h berpangkatkan n. Ingat rumus binomium Newton. Maka suku pertama adalah x pangkat n. Nah, kemudian hanya pangkat 0 tambah suku kedua 1 kali n dibagi 1 n, asalnya n, maka untuk berikutnya x ini berpangkat n kurang 1. Nah, kemudian h pangkat 0, h pangkat 1 atau h saja. Ini adalah suku kedua. Untuk suku berikutnya, suku ketiga, berarti n dikali n kurang 1 dibagi suku yang sebelumnya, suku kedua dibagi 2. Nah, terus x-nya dari berpangkat n kurang 1 menjadi berpangkat n kurang 2. N kurang 1 dikurang 1. Nah, h-nya naik pangkatnya dari 1 menjadi h pangkat 2. Ini adalah suku ketiga. Untuk suku keempat berarti adalah n dikali hasil n kurang 1 per 2 dikali dengan hasil dari n kurang 2. Karena suku sebelumnya adalah suku ketiga, maka dibagi 3, atau kita sederhanakan tulisannya menjadi pembilang n dikali hasil dari n kurang 1 dikali hasil dari n kurang 2 dibagi hasil dari 2 kali 3. Kita perhatikan x pangkat n kurang 2 pangkatnya dikurang 1 menjadi x berpangkat n kurang 3. H pangkat 2 pangkatnya tambah 1 menjadi h pangkat 3. Dan seterusnya hingga akhirnya nanti sampai pada h pangkat n sebagai suku terakhir. Nah, dikurang ax pangkat n tetap dibagi h keseluruhan hasil daripada pekerjaan pembilang. Kita jalankan hukum distribusi berkalian. A x pangkat n, ini a n x pangkat n kurang 1 tambah h, tambah yang ini kalikan a menjadi an kali hasil dari n kurang 1 bagi 2. Nah, ini samakan dan seterusnya sehingga ini ada a terus di depannya sampai yang terakhir nanti adalah a h pangkat n. A dikali h pangkat n terus disudahi dengan kurang ax pangkat n hasil daripada pekerjaan pembilang dibagi h untuk h mendekati 0. Sekarang kita perhatikan manakah di antara suku-suku ini yang saling meniadakan. Kita perhatikan di sini ax pangkat n, di sini adalah negatif ax pangkat n. Ini kita fokus pada bagian pembilang. Maka nanti bisa kita sederhanakan ax pangkat n dikurang ax pangkat n adalah 0, jadi hilang. Yang tersisa adalah ini, langsung kita bagi h ya, berarti an x n kurang 1 bagi h bagi h 1. Kemudian untuk suku-suku yang lainnya, yang ini, untuk suku yang berikutnya memuat h pangkat 2 dibagi h, suku yang berikutnya h pangkat 3 dibagi h menjadi h pangkat 2, dan yang terakhir ah pangkat n dibagi h berarti ah berpangkat n kurang 1. Bentuk ini menarik untuk kita cermati. Kita perhatikan, kecuali suku yang pertama an x berpangkat n kurang 1, yang lainnya selalu memuat h pangkat 2 dan seterusnya hingga h berpangkat n kurang 1. Maka bila mana hanya mendekati 0, suku pertama saja yang tersisa, adapun suku yang kedua dan seterusnya akan berakibat sama dengan 0. Nah, hingga limit an x berpangkat n kurang 1 untuk h pangkat 0, hasilnya tentu adalah an x berpangkat n kurang 1. Jadi kita ingat kembali, kecuali suku pertama, suku-suku berikutnya memuat h. Selanjutnya untuk h mendekati 0, nilai suku-suku ini dapat diabaikan atau sama dengan 0. Akhirnya kita sampai kepada prinsip atau rumus penting dalam turunan, sehingga untuk y sama dengan fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya terhadap x bisa ditulis y aksen sama dengan dy per dx
atau sama dengan f aksen x sama dengan d fx per dx, atau sama dengan d dalam kurung ax pangkat n per dx, yakni sama dengan a dikali n x berpangkat n kurang 1, dengan a dan n adalah bilangan real. Kita perhatikan penerapan dari pekerjaan yang sebelumnya. Kita ingat kembali, fx sama dengan ax pangkat n, maka turun pertamanya adalah a kali n kali x berpangkat n kurang 1. Nomor 1, untuk fx sama dengan 5x, maka f aksen x-nya, ini artinya adalah x pangkat 1, 1 kali 5, 5 kali 1, 5. Terus x-nya 1 berpangkat 1 kurang 1, 0. X pangkat 0 ya 1. Sehingga cukup ditulis sama dengan 5. Untuk nomor 2, fx sama dengan 4x pangkat 2. Berarti an-nya adalah 4 dikali 2, 8. Kemudian dikali x, 2 dikurang 1, 1. Berarti 8 dikali x pangkat 1 atau cukup ditulis 8x. Nomor 3, fx sama dengan 2x pangkat 4. an-nya berarti 2 kali 4, 8. Kemudian x berpangkat n kurang 1, x berpangkat 4 kurang 1, 4 kurang 1, 3. Berarti sama dengan 8x pangkat 3. Nah, ini adalah penggunaan praktis daripada prinsip atau rumus turunan. Berikut sifat-sifat penting pada turunan. Y sama dengan, pertama sama dengan K, kedua sama dengan K kali U, ketiga sama dengan U plus minus P, dan seterusnya hingga ke-6, Y sama dengan A kali U pangkat N, di mana K adalah konstanta, U dan P adalah fungsi-fungsi. Secara umum, turunan Y terhadap X ditulis Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx. Pada yang pertama, Y sama dengan K. Turunan pertamanya terhadap X, atau kita singkat saja Y aksennya adalah 0. Misalkan Y sama dengan 5, Y sama dengan 6, maka Y aksennya adalah 0. Untuk Y sama dengan K, U, turunan pertama terhadap X-nya, Y aksennya adalah K dikali du dx, atau sama dengan K dikali U aksen. Kemudian untuk Y sama dengan U plus minus P, turunan pertamanya terhadap X, Y aksennya adalah du per dx plus minus dp per dx, atau sama dengan U aksen plus minus P aksen. Demikian seterusnya, hingga pada bagian terakhir ini melibatkan aturan rantai. Y sama dengan A kali U pangkat N, maka turunannya terhadap X, Y aksennya adalah AN dikali U berpangkat N kurang 1 dikali du per dx, atau turunan pertama dari U atau U aksen. Nah, untuk ini ada penjelasan khusus pada bagian berikutnya. Kita coba untuk menyelesaikan soal yang pertama. Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 3, hasilnya dikalikan hasil dari x plus 4. Mengacu pada rumus ini, jika Y sama dengan U kali P, maka Y aksennya atau turunan pertamanya terhadap X sama dengan U aksen P tambah UP aksen. Kita misalkan dulu U-nya adalah X kuadrat kurang 3, maka U aksennya di U dx-nya adalah 2X. Kemudian P-nya sama dengan X plus 4, maka P aksennya di P dx-nya sama dengan 1. Nah, kalau sudah kita masukkan ke rumus ini, U aksen P, kita perhatikan Y aksen D dari hasil U kali P per dx, berarti U aksen P, U aksennya adalah 2X, dikali P, P-nya adalah X tambah 4, berarti 2X, dikali hasil dari X tambah 4, ditambah U P aksen, U-nya adalah X kuadrat min 3, X kuadrat min 3, dikali V aksennya adalah 1, berarti dikali 1. Tinggal ini kita selesaikan. 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali 4, 8x. Kemudian x kuadrat min 3 kali 1 min 3. Terus suku sejenis kita selesaikan, 2x kuadrat ditambah x kuadrat berarti 3x kuadrat.
Berikut tambah 8x kurang 3. Nah, inilah hasil dari turunan pertama fungsi fx sama dengan hasil dari x kuadrat min 3 dikali hasil dari x plus 4. Soal berikutnya, untuk y sama dengan x kuadrat kurang 3, hasilnya dibagi 12x plus 2 fungsi pecahan. Turunan pertama y terhadap x atau turunan dari u per p terhadap x adalah u aksen p dikurang u p aksen, hasilnya dibagi p kuadrat. Mula-mula kita tentukan dulu, atau kita misalkan u-nya yakni x kuadrat min 3, maka u aksennya sama dengan 2x. Terus untuk p sama dengan 12x plus 2, maka p aksennya adalah 12. Selanjutnya kita lihat y aksen adalah turunan dari x kuadrat min 3, hasilnya dibagi dengan hasil dari 12x plus 2 terhadap x atau per dx. Kita substitusikan u aksen p, u aksen 2x, v-nya 12x tambah 2 berarti 2x dikali 12x tambah 2 dikurang u v aksen, u-nya adalah x kuadrat min 3, x kuadrat min 3 dikali v aksen 12 berarti dikali 12 per v kuadrat, v-nya adalah 12x tambah 2, 12 tambah 2 hasilnya dikuadratkan. Ini kita selesaikan. 2x dikali 12x berarti 24x kuadrat, 2x dikali 2 berarti 4x, min x kuadrat dikali 12 berarti min 12x kuadrat, min dikali min 3, positif 3 dikali 12 berarti positif 36. Perhatikan bagian penyebut, 12x tambah 2 bisa kita faktorkan menjadi 2 kali 6x tambah 1, 2 kali 6x, 12x, 2 kali 1 berarti 2. Kemudian dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita selesaikan bagian pembilang yang sejenis, kita selesaikan 24x kuadrat dikurang 12x kuadrat berarti 12x kuadrat positif. Terus ini 4x, positif 4x ditambah 36. 2 kuadrat berarti 4, kemudian 6x tambah 1 hasilnya dikuadratkan. Ini 12 bagi 4, 4 bagi 4, 36 bagi 4, hasilnya nanti 12 bagi 4, 3, 4 bagi 4, 1, atau X saja di sini. Kemudian 36 dibagi 4 adalah 9. Sehingga pembilangnya menjadi 3x kuadrat plus X tambah 9 dibagi hasil dari 6x tambah 1 dikuadratkan. Berikutnya kita coba untuk menggunakan kalkulator turunan secara online. Di sini saya menggunakan derivatif kalkulator dengan alamat situs derivatif-kalkulator.net. Ada bagian calculate the derivative of, ya, mari kita ambilkan. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita masukkan di sini, masukkan. Nah, ini this will be calculated, artinya akan dihitung turunannya. Kita go saja, kita eksekusi, kita lihat hasilnya, masih proses result. Nah, sudah muncul. Ini yang diturunkan terhadap X, kemudian hasilnya perhatikan. Hasilnya adalah 3x kuadrat tambah 8x min 3, ini hasilnya. Nah, ini kita bandingkan. Ini adalah hasil perhitungan sebelumnya, kemudian ini adalah hasil perhitungan dengan menggunakan kalkulator online. 3x kuadrat tambah 8x min 3, ini 3x kuadrat tambah 8x min 3, sama. Kemudian kita coba lagi untuk yang berikutnya. Soal kedua, x kuadrat min 3 hasilnya dibagi 12x plus 2. Bagaimana turunannya terhadap x? Ini kita tinggal masukkan ke bagian ini. Kita masukkan. Kita tempel saja. Nah, ini sudah. Nah, ini siap untuk dieksekusi. Derivatif dari atau turunan dari x kuadrat min 3 per 12x tambah 2 terhadap x. Kita jalankan, go. Tunggu beberapa saat. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Kita lihat hasilnya adalah 3x kuadrat plus x plus 9 untuk pembilang. Di sini 3x kuadrat plus x plus 9 berarti sama. Penyebutnya di sini adalah 6x tambah 1, hasilnya dikuadratkan.
Di sini pun demikian juga, hasil dari 6X plus 1 dikuadratkan. Nah, jadi ini bisa dipakai, tapi tentunya tidak direkomendasikan kalau para siswa mendapat soal dipakai kalkulator turunan ini secara langsung. Hendaknya para siswa melakukannya secara manual sesuai dengan kaidah atau sifat-sifat turunan, rumus-rumus turunan. Hasilnya nanti baru dicocokkan dengan hasil pencarian menggunakan kalkulator turunan secara online ini. Di sini sifatnya hanya sebagai kontrol atau verifikasi. Sekarang kita masuk ke aturan rantai. Misalkan fungsi f sama dengan dalam kurung 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 pangkat 3. Tentukan f aksen atau turunan pertama f terhadap x. Lihat, ini boleh kita modelkan sebagai f sama dengan u pangkat 3. Dengan u sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 2. Ingat rumus turunan fungsi, jika f sama dengan ax pangkat n, maka f aksennya atau turunan pertama f terhadap x-nya adalah an x pangkat n kurang 1. Alih-alih ini kita turunkan terhadap x, kita turunkan f terhadap u, yakni df per du sama dengan ini 3u pangkat 3 menjadi pangkat 2, 3u pangkat 2. Selanjutnya u kita turunkan terhadap x atau du per dx. 2 dikali 2 4, x pangkat 2 menjadi x pangkat 1 tambah 3x berarti tambah 3. Kita masuk ke bagian penting. F aksen atau df dx sama saja dengan df per du dikali du per dx, karena ini ada identitas du per du. Nah, selanjutnya kita substitusi df du dengan 3u kuadrat dan du dx dengan 4x tambah 3. Dan u-nya kita ganti dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 2, sehingga bentuknya adalah 3 dalam kurung 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 pangkat 2 dikali dalam kurung 4x tambah 3. Soal berikutnya, dengan f sama dengan dalam kurung 3x kuadrat tambah 5x kuadrat dipangkatkan 3. Tentukan f aksennya atau turunan pertama f terhadap x. Kita modelkan f sebagai u pangkat 3 dengan u sama dengan 3x kuadrat tambah 5x pangkat 2 sama dengan tadi, ini kita turunkan terhadap u dv du sama dengan 3u pangkat 3 menjadi u pangkat 2. Kemudian yang ini kita modelkan sebagai u sama dengan v kuadrat dengan v sama dengan 3x kuadrat tambah 5x. U kita turunkan terhadap v di u dv, tentu hasilnya adalah 2 dikali v pangkat 2 menjadi v pangkat 1, dan v ini kita turunkan terhadap x dv dx, 3x kuadrat menjadi 2 kali 3, 6x, x pangkat 2 jadi x tambah 5x menjadi tambah 5. Kita masuk ke f aksen di f dx sama dengan di f du dikali du dv dikali dv dx. Ada dua identitas di sini yang menjadikan dua kiri dan kanan sama. Selanjutnya dv du kita ganti dengan 3 kuadrat, du dv kita ganti dengan 2v, dan dv dx kita ganti dengan 6x tambah 5. U kita ganti dengan 3x kuadrat tambah 5x kuadrat, dan v kita ganti dengan 3x kuadrat tambah 5x, seperti ini. 3 kali 2 nantinya adalah 6, kemudian ini berpangkat 2, dipangkatkan 2 lagi menjadi pangkat 4. 6 kali dalam kurung 3x kuadrat tambah 5x pangkat 4, kali dalam kurung 3x kuadrat tambah 5x, dikali dalam kurung 6x tambah 5. Kita coba cara praktisnya. Pada f sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 pangkat 3. Tentukan f aksen. Nah, kita lihat ini adalah u-nya. Jadi f ini kita turunkan dulu terhadap u yang di stabilo biru ini menjadi 3u pangkat 2 atau 3 dalam kurung 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 pangkat 2. Selanjutnya ini adalah u, kita turunkan terhadap x atau du dx.
tentu adalah 4X tambah 3. Ini kita salin ke sini, sehingga inilah hasil turunannya. Jadi di sini X adalah domain daripada U atau UX adalah domain daripada F. Untuk yang berikutnya, pada fungsi F dalam kurung 3X kuadrat tambah 5X kuadrat dipangkatkan 3. Tentukan F aksennya. Serupa dengan tadi. Jadi ini adalah U. Sehingga ini kita turunkan dulu F terhadap U, dF di U, tentu sama dengan 3U pangkat 2. Atau U-nya kita ganti 3X kuadrat tambah 5X kuadrat. Nah setelah itu, kita turunkan lagi yang di stabilo ini terhadap V. Jadi DU, dV. Dengan V-nya adalah 3X kuadrat tambah 5X. Tentu sama dengan 2V. Atau kita tulis ini 2 dikali, karena V-nya tadi adalah 3X kuadrat tambah 5X. Nah, kita tulis 3 kuadrat tambah 5X. Nah, ini V kita turunkan terhadap X atau dV dx. Tentu hasilnya adalah 6X tambah 5. Ini kita selesaikan. 3 kali 2, 6. Ini pangkat 2 lagi menjadi pangkat 4. Akhirnya 6 kali dalam kurung 3X kuadrat tambah 5X pangkat 4. Dalam kurung 3X kuadrat tambah 5X. Dalam kurung 6X tambah 5. Nah, di sini X merupakan domain daripada V. V atau Vx domain daripada U atau UVx domain daripada F. Jadi levelnya sudah ada 1, 2, 3 jenjang. Nah, demikian cara mencari aturan rantai secara praktis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.